Kita sering mendengar tentang sistem administrasi berbasis elektronik dan itu pun belum terlalu efektif. Pada umumnya yang berhasil melakukan perbaikan, mereka bisa masuk ke tahap atau tingkatan menengah. Contohnya adalah pemanfaatan artificial intelligence untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak seperti di Afrika Selatan dan mencegah manipulasi pajak di Meksiko. Banyak orang kemudian melihat ada pengembangan artificial intelligence yang cukup menarik, yang saya sebut kategorinya advance seperti di Cina, yaitu artificial intelligence yang bisa digunakan untuk memantau, mendeteksi, menganalisis hubungan berlapis dan perilaku aparatur pemerintah, serta memitigasi risiko korupsi. Tapi saya rasa ini masih terlalu jauh untuk Indonesia, karena kalau toh ini diterapkan dalam situasi yang belum kompatibel, ekosistem yang belum pas, yang terjadi malah kekacauan. Jadi mungkin kalau kita mau mengembangkan teknologi dalam anti korupsi ini, KPK mungkin perlu mendorong untuk kita naik dari tingkatan dasar ke menengah. Kira-kira begitu Ibu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Hal-hal lain mungkin yang berkaitan dengan syarat lain adalah tentunya integritas KPK, tapi itu nanti bisa kita singgung sambil dalam proses tanya jawab. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pendalaman dari teman-teman anggota Komisi 3. Mungkin kita bisa mulai dari fraksi PDIP. Silakan Pak Gilang. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3, dan juga kepada calon pimpinan KPK Bapak Alamsyah Saragih. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pemaparannya dari tadi pagi sampai sekarang. Mungkin ini salah satu yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena di sini Bapak menyinggung masalah menggabungkan teknologi dalam strategi utama dan langkah-langkahnya. Saya ingin tahu apabila nanti saudara mungkin dengan penjelasan ini bisa terpilih menjadi pimpinan KPK, saya ingin tahu kira-kira seperti apa konkretnya memanfaatkan teknologi digital dalam penerapannya terhadap yang tadi kan disebutin ada AI, dan juga saya yakin juga ada big data ke depan dapat berjalan lancar tanpa melanggar privasi dan juga digunakan secara tidak etis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanya tadi juga ada terkait reposisi dan refocusing KPK. Maksudnya ini apa? Nanti ke depan mau lebih ke arah pencegahan atau penindakan? Yang kedua. Dan juga saya ingin tanyakan terkait dengan adanya yang langkah terakhir perubahan sistemik dalam pencegahan korupsi. Kita kan tahu dengan kultur Indonesia yang berbagai macam pulau, tentu jangkauannya kan kalau kita ngomong teknologi kan artinya harus ada kesiapan infrastrukturnya dari masing-masing tempat. Terus bagaimana cara saudara dalam menjajaki pengawasan berjenjang dan dashboard nasional ini, seperti apa langkah-langkah yang nantinya apabila saudara terpilih menjadi pimpinan KPK untuk bisa menerapkan, karena menurut saya ini merupakan mimpi yang besar dan tentu kita di sini ingin membantu untuk mencari yang terbaik. Itu saya, terima kasih dari saya. Terima kasih. Golkar. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang kami hormati, anggota Komisi 3, Pak Ahmad Alamsyah yang kami hormati. Kami ingin sedikit menanyakan yang pertama mengenai isu integritas. Karena persyaratan di sini ada prasyarat integritas KPK.
Salah satu yang pasti akhir-akhir ini kepercayaan publik terhadap KPK ini Pak mengalami penurunan yang cukup drastis. Berbagai persoalan, kita ketahui ada kebocoran informasi, kemudian isu integritas pimpinan KPK ini yang membuat kepercayaan publik ini menurun pada KPK. Konkretnya bagaimana Bapak ini untuk mengangkat kembali kepercayaan publik ini terhadap KPK? Karena masyarakat tentu masih sangat berharap kepada institusi KPK seperti yang selama ini kita ketahui bersama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi utama dan langkah-langkah. Nah, tadi ada reposisi dan refocusing seperti yang disampaikan oleh rekan kita terdahulu. Saya membaca di sini pada langkah kedua, menggeser fokus pemberantasan korupsi kepada modus-modus korupsi lintas negara yang memerlukan teknik pembuktian baru. Ini saya tidak begitu paham ini apakah yang dimaksud pembuktian terbalik atau apa di sini. Ini barangkali kami juga butuh penjelasan. Nah, pembuktian baru ini apa maksudnya? Kemudian yang langkah ketiga juga memperkuat pendekatan sistemik, sistem deteksi dan peringatan dini. Ini barangkali mungkin arahnya ke pencegahan, tapi konkretnya bagaimana ini? Ya, kita bisa memperkuat pendekatan sistemik ini dengan sistem deteksi dan peringatan dini. Saya pikir itu saja tiga. Terima kasih. Gerindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Di sini Pak, ini kan saya Pak Muhammad Ropiki dari Kalsel 1. Pak Alam Syah Saragih yang saya hormati, kita tahu Pak, sejak KPK berdiri, ada ratusan OTT yang beritanya bombastis di televisi. Bahkan kalau saya bilang ini seperti serial telenovela yang berlanjut yang tidak ada ujungnya. Tapi yang menjadi anomali Pak, yang menjadi anomali, korupsinya ini, indeks persepsi korupsinya kita itu malah menurun, satu. Yang kedua, korupsinya ini kalau menurut hemat saya malah tambah parah. Nah, kalau menurut Bapak, apa yang salah dengan hal ini? Yang kedua, kalau Bapak menjadi pimpinan KPK, apa yang Bapak akan lakukan, konkret ini Pak, untuk mengembalikan integritas, profesional dan proporsional dari lembaga tersebut? Yang ketiga, ini juga sudah sering saya tanyakan kepada calon yang lain Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Tipikor yang rawan abuse of power? Yang keempat, ini ada tadi sistem deteksi peringatan dini. Nah, ini peringatan dini seperti apa yang Bapak maksud? Terima kasih pimpinan, Pak Alam Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasdam, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 yang dari pagi sampai malam ini masih konsisten mengikuti fit and proper test. Dan caping Pak Alam Syah, saya mendapatkan profil Bapak, rekam jejak Bapak. Di sini Bapak pernah menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia 2016-2021, Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013. Dua lembaga ini, apakah pernah Bapak terlibat di dua jabatan tersebut
ikut serta misalkan mengkampanyekan pemberantasan korupsi selama menjabat di 2 instansi tersebut. Saya mau dengar dulu Pak, Pak punya pengalaman lah di situ. Ringan-ringan aja nih Pak Alamsyah. Yang kedua, Pak Alamsyah ini juga merupakan pakar keterbukaan informasi publik. Betul ya Pak ya? Pakar ya. Pernah menjadi panelis debat Cawapres. Jadi pakar keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. Betul Pak ya? Ya. Saya mau tanya Pak ini. Selama ini KPK, kalau kita melihat sejak pembentukannya, pada saat proses penindakan, seringkali data-data pribadi terduga atau tersangka yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatannya itu dipublish Pak. Misalkan dia ada komunikasi dengan teman wanitanya misalkan, itu juga publish, tapi tidak ada hubungannya dengan korupsi Pak. Nah, ini kan sering terjadi Pak, lebih kepada pembunuhan karakter lah, karena publik suka yang berita-berita gosip-gosip seperti itu supaya menjadi perhatian publik. Nah, saya mau bertanya Pak Alamsyah, kalau seandainya Bapak terpilih, apakah pola-pola pendekatan seperti itu ya sensasional, nangkap sensasional, dibocorkan ke publik percakapan-percakapan yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang disangka? Apakah Bapak juga akan melakukan hal yang sama misalkan? Karena sesungguhnya menurut saya begitu keluar dari unsur korupsi, melawan hukum, memperkaya residu orang lain, kemudian merugikan keuangan negara, menurut saya itu ini yang bengkok selama ini. Ya, apa yang saudara akan lakukan dengan hal tersebut? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Pak Abdullah. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Komisi 3, dan yang saya hormati saudara calon pimpinan KPK Pak Ahmad Alamsyah. Coba kita flashback sedikit Pak, asbabun nuzul UU KPK didasari oleh fakta bahwa tidak efektifnya pemberantasan korupsi oleh Polri dan Kejaksaan. Oleh karena itu, fungsi hadirnya KPK di sini adalah sebagai trigger mechanism. Nah, kalau melihat background Bapak di sini, ya, lebih pada kita lihat backgroundnya ekonom, terus pernah di KPI, pernah di Ombudsman Pak. Dengan background Bapak yang belum pernah di 2 institusi Polri ataupun Kejaksaan, bagaimana peran Bapak untuk memperkuat trigger mekanisme ini? Nah, yang kedua, saya agak bingung yang menggeser fokus pemberantasan korupsi kepada modus-modus korupsi lintas negara, Pak. Coba saya minta tolong modus yang pernah terjadi seperti apa, contoh pemberantasannya seperti apa. Mungkin cukup itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. PKS, Bapak NJ. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, mudah-mudahan Indonesia menang melawan Arab Saudi. Saudara calon yang kami hormati, mungkin dari fraksi PKS, singkat saja, apa kira-kira nilai tambah yang saudara calon miliki sehingga Komisi 3 patut dan layak untuk memilih saudara calon sebagai salah seorang komisioner KPK RI untuk 5 tahun mendatang. Jadi nilai tambah apa yang akan saudara calon berikan
di KPK dan itu berdampak terhadap apa yang saudara cita-citakan. Dan tentu saja ini bukan soal sombong atau tidak sombong, ya ini soal bagaimana kehadiran saudara calon itu memberikan nilai tambah dan itu yang membuat saudara calon berbeda dengan calon-calon lainnya. Barangkali demikian, mudah-mudahan kami akan mendapatkan jawaban dari saudara calon terkait dengan pertanyaan simpel kami tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya PAN, Coba dicek Bapak Agustina ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Alamsyah. Dalam paparan Bapak tadi menyebut integritas KPK. Integritas kunci utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Pak. Kalau misalnya KPK tidak punya integritas, kita bayangkan seperti apa nanti pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin semuanya berlomba-lomba, bahkan mungkin anggota KPK-nya bisa juga bermain-main seperti itu. Maka integritas menjadi hal yang sangat penting. Pejabat itu korupsi kan ada 3 uang yang dimakan sama mereka itu. Pertama, uang negara yang dinikmatinya sendiri. Kedua, mungkin ada anggaran negara yang dipakai untuk memberantas korupsi sehingga terjadi pemborosan. Kemudian uang negara yang dipakai dia selama dia di penjara. Jadi uang kita itu dipakai untuk kebutuhannya. Nah, saat ini ada kecenderungan aparat penegak hukum itu lebih senang memenjarakan seseorang daripada melakukan pemulihan aset. Padahal sejatinya Undang-Undang Tipikor itu dibuat adalah untuk penyelamatan keuangan negara. Nah, apabila nanti Bapak terpilih menjadi pimpinan KPK, mana yang Bapak pilih? Apakah Bapak lebih cenderung untuk memenjarakan orang dengan mengindahkan pemulihan aset, atau Bapak lebih konsen kepada pengembalian uang negara? Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Beni, silakan. Baik, saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Saragi. Saya belum menemukan kelebihan, kehebatan Pak Saragi sehingga meyakinkan saya untuk mendukung saudara dari pimpinan KPK ya. Tapi saya mencoba untuk memahami apa yang tadi disampaikan dan dari pemahaman itu saya coba mengajukan pertanyaan. Satu, apakah Pak Saragi ingin mengubah KPK? Bukan lagi lembaga komisi pemberantasan dan penindakan, tapi lebih pada pencegahan sehingga menjadi komisi pencegahan korupsi. Ini jadi komisi pencegahan korupsi, jadi tidak ada penindakan. Yang kedua, apakah saudara Saragi sependapat jika Undang-Undang KPK diubah supaya sentralisasi pemberantasan korupsi itu ditangani oleh KPK.
Jadi polisi dan kejaksaan itu hanya untuk kasus-kasus korupsi yang nilainya 1M ke bawah. Sedangkan kasus yang lainnya diserahkan kepada KPK. Atau KPK kita jadikan sebagai lembaga untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan untuk penuntutan tetap kita serahkan kepada kejaksaan. Saya ingin tahu pemikiran Pak Saragih tentang ini, karena Anda ngomong tentang perbaikan di KPK ke depan. Yang ketiga, apabila nanti saudara jadi pimpinan KPK, ada 5 Pak ya. Ada 5 pimpinan. Dari 5 itu 3 orang setuju supaya si A ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 2 pimpinan lainnya menolak. Atau sebaliknya, saya ingin tahu kalau Anda saudara jadi pimpinan kedua, saudara akan bersikap seperti apa? Yang ketiga, yang keempat, apakah saudara Saragih, Pak Saragih, setuju sependapat apabila OTT kita kembangkan sebagai metode yang paling jitu untuk melakukan penindakan yang berdampak pada pencegahan. Jadi penindakan yang berdampak pada pencegahan itu OTT. Sehingga nanti KPK harus memiliki alat sadap yang jauh lebih canggih lagi dari yang dimiliki oleh kejaksaan, kepolisian, dan BIN. Sekarang ini KPK teknologinya, Mas Bambang, itu ketinggalan. Sedangkan yang KPK punya, yang kejaksaan punya, kepolisian punya, BIN punya jauh lebih canggih. Konon katanya dalam jarak 2 km bisa disadap. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, itu aja pertanyaan saya, Pak Saragih. Ya. Mudah-mudahan kalau belum jelas pertanyaannya, kasih tahu saya supaya saya bikin jelas. Siap. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Baik, jadi kita udah 1 putaran dan waktu masih ada. Apakah teman-teman masih akan melakukan pendalaman? Di kiri kanan aja ya, kiri kanan ya. Dari sebelah kanan silakan Pak Bamsud. Terima kasih Ibu Pimpinan. Saudara calon yang saya hormati, saya sudah baca makalah yang disampaikan. Tapi saya tidak melihat akar persoalan yang saudara calon cantumkan di sini. Akar persoalan korupsi yang tidak selesai bahkan terus meningkat, ini tidak ada di sini. Yang pertama ini berdasarkan kajian KPK sendiri. Gaji ASN yang masih sangat rendah. Kalau gaji pegawai KPK, oke punya ini, antara 8 sampai 50 juta. Deputi ini 50 juta per bulan. Nah gaji kita aja DPR 16 juta Pak. Nah bagaimana dengan gaji jaksa, hakim, polisi, yang juga sangat rendah dan rentan godaan, apa kalau istilah Pak Beni ini, manusiawinya. Ya. Rentan terhadap godaan kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat. Sekolah naik, rumah naik, sewa naik. Nah akar persoalan adanya di situ. Belum lagi biaya politik yang tinggi juga mendorong kasus korupsi tidak sulit diberantas. Ya. Kita lihat bahwa jabatan-jabatan publik yang
didapat dari pemilihan langsung itu banyak yang terjerat kasus korupsi. Karena apa? Karena untuk membiayai suatu jabatan publik itu selain bermodal besar juga pasti melibatkan pihak-pihak ketiga, sumber pendanaan dan pemilik modal. Nah, inilah yang barangkali menjelaskan kepada kita kalau akar persoalan ini belum dituntaskan, bagaimana mungkin Pak Ahmad ini, saudara calon ini, yakin mampu menurunkan tingkat korupsi yang terjadi di tanah air kita. Saya kira itu pertanyaan saya, Mbak Sari. Jadi bagaimana mengatasi akar persoalan sementara kemampuan negara kita, kemampuan keuangan negara kita juga sangat terbatas. Ya. Bagaimana kita memecahkan persoalan ini? Kita sudah seringkali menangkap, menindak, menghukum. Tapi yang dihukum juga happy-happy aja tuh. Ya tetap rapat di penjara, tetap rups di penjara, bisnis tetap jalan. Kan begitu kira-kira. Nah sekarang apa akar persoalan? Jadi penegakan hukum yang memenjarakan ini hanya membuat jera kelas 3, ya, tapi tidak membuat jera kelas kakap. Terima kasih. Sebelah kiri ada yang, ya silakan Ibu. Terima kasih pimpinan yang terhormat, pimpinan beserta rekan Komisi 3. Yang saya hormati Bapak calon pimpinan atau calon komisioner KPK, Bapak Ahmad Alam Syah Saragih. Bapak, tadi saya sudah baca makalah Bapak, ini ada integritas KPK ya Pak ya. Di sini ada yang ingin saya tanyakan Pak, ini tindakan apa yang akan Bapak lakukan apabila nanti Bapak memimpin KPK jika terdapat salah satu kolega Bapak terlibat dalam perilaku tidak etis atau melanggar integritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudheson, silakan. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Pak Ahmad Alam Syah, Bapak latar belakang pendidikan akuntannya atau ekonomi? Ekonomi, Pak. Pak, Bapak tadi bicara ini semua apa? Paper ini sangat bagus, Pak. Tapi dalam prakteknya bagaimana? Ya kan? Tadi Bapak mengatakan bahwa kita akan melakukan apa? Kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Di tengah-tengah itu banyak sekali peluang timbulnya kejahatan, Pak. Pak, setiap kebijakan itu harus diikuti oleh regulasi. Regulasi dulu, baru ada kebijakan. Tapi di dalam praktek, kami itu menemukan banyak sekali pemidanaan kepada hal-hal yang bersifat kebijakan, Pak. Banyak. Sehingga banyak sekali tuduhan politisasi. Nah, apa tanggapan Bapak kalau seandainya Bapak sudah nanti terpilih menjadi anggota KPK, salah satu komisioner, ya, banyak sekali bupati-bupati, gubernur, menteri-menteri kena pidana karena kebijakan. Misalnya sekarang ada kasus gula ini. Nah, kalau sebagai gambaran karena Bapak seorang ekonom, maka saya memberikan satu gambaran bahwa di bidang hukum itu terhadap discretional power itu kalau dalam bahasa Belandanya itu disebut algemene bepalingen van behoorlijk bestuur. Ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di situ ada asas keadilannya, kemanfaatannya, kepastian hukumnya, gitu loh Pak. Nah,
apa tanggapan Bapak terhadap ya, seorang pejabat yang mengambil keputusan diskresi dalam rangka misalnya karena kebutuhan dalam negeri yang tinggi sehingga dia harus mengambil keputusan, ya nggak ada aturan yang mengatur, tetapi kan ini untuk misalnya untuk Lebaran, ya untuk yang lainnya. Nah ini pertanyaan saya singkat saja, tolong nanti dijawab ya. Terima kasih pimpinan. Saya kira sudah semua nih Pak, silakan dijawab. Waktunya 20 menit atau paling lama jam 8 malam. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bu Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Dewan yang saya hormati. Banyak pertanyaan di sini, mungkin sebagian akan dijawab bersamaan, sebagian mungkin saya agak lebih detail. Pertama tentang apa ya upaya konkret untuk pemanfaatan teknologi digital dan apa contoh kasusnya, itu yang dibayangkan ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak dan Ibu, saya coba mendorong antara secara informal tapi kemudian ditindaklanjuti secara formal oleh dua institusi, PPATK dan KPK. Kenapa? Karena selama ini, bahkan saya waktu tes kemarin ada pertanyaan, bagaimana kok follow up laporan dari KPK kok belum menggembirakan dari PPATK. Setelah saya lihat, problemnya adalah big data di PPATK itu diolah menjadi laporan versi PDF, pertama ratusan, harus dibaca oleh KPK. Menganalisisnya macam apa kalau bukan dengan menggunakan juga teknologi. Nah, semua saling komplain, tapi alhamdulillah minggu lalu itu pada saat pertemuan saya tidak hadir di situ karena takut nanti disangka saya punya kepentingan. Saya terima kasih juga sama Kepala PPATK. Dari pertemuan itu kemudian terjadi kesepakatan bahwa mereka memerlukan satu teknologi untuk menganalisis big data dan kemudian membatasi akses agar tidak terjadi kebocoran data yang membahayakan kepentingan pribadi. Itu contoh. Bayangkan ribuan laporan, kalau dianalisis secara manual, akan terjadi seperti yang dibilang tadi. Kok institusi lain sudah makin canggih untuk penindakan yang dibilang Pak Beni Karman tadi, kok KPK enggak? Nah, saya membayangkan bentuk yang dimaksud dengan teknologi digital itu adalah, salah satu adalah untuk memperkuat kapasitas analisis dan kemudian melihat dugaan-dugaan. Baru kemudian masuk ke tahap yang seharusnya dilakukan. Kira-kira contoh konkretnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti kerjasama ini makin bagus. Saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman di Kejaksaan di awal misalnya. Ketika dapat report dari PPATK, pertama kali bagaimana membacanya itu satu. Gitu ya. Di awal-awal, sekarang sudah mulai canggih Kejaksaan. Dan kemudian bagaimana mengklasifikasinya. Semua merasakan memang ini perlu alat, perlu teknologi gitu ya. Di luar teknologi untuk surveillance. Untuk analisis itu yang saya maksud diperlukan pembaruan teknologi untuk pemberantasan korupsi. Bukan hanya pencegahan, pemberantasannya juga perlu. Kalau tidak nanti tidak akurat. Korupsi 347 triliun. Publik gempar. Besok setelah diklarifikasi, oh ternyata total transaksinya 347 triliun. Itu kan ya, misalnya Pak Bob. Jadi itu yang saya maksud. Kalau satu tempat dia bagus ya Pak, teknologi, tapi di tempat lain tidak, kan bisa terjadi mispersepsi. Ini yang saya maksud, KPK harus bisa mensinergikan ini supaya pemberantasan maupun pencegahan korupsi itu menjadi efektif dan lebih presisi. Nah kalau saya sebut presisi nanti dibilang copyright-nya Kapolri pula. Kira-kira begitu yang saya maksud. Pertanyaan bagaimana dimaksud dengan reposisi? Selama ini kita seringkali saya lihat berdebat tentang KPK itu independen, dimasukkan rumpun eksekutif, kemudian terjadi perdebatan kenapa tidak kembali ke undang-undang lama dan lain sebagainya. Di definisi yang saya lihat dia memang rumpun eksekutif, tapi dia punya independensi, tidak dicampur, tidak boleh dicampuri oleh cabang kekuasaan apapun. Apa yang saya maksud di sini, bagaimana ini menjadi satu kesadaran di KPK bahwa mereka memang rumpun eksekutif, tapi mereka perangkat netral untuk presiden dalam mengefektifkan daya kendalinya. Size KPK memang kecil. Kalau terjadi nih, saya kasih contoh
Ada yang kadang menyatakan ya sudah tidak perlu ada KPK. Kalau terjadi conflicting antara dua APH, kalau ada KPK kan dia bisa jadi balancing. Nah, peran-peran ini sebetulnya maksud saya dalam reposisi itu seperti itu. Jadi harus disadari ya memang rumpun eksekutif. Saya dulu pernah ditanya, Ombudsman punya immunity mirip dengan anggota DPR, KPK tidak. Saya bilang hati-hati loh, karena itu rumpun eksekutif, kalau dia punya imunitas bisa abuse. Kalau Ombudsman memang tidak punya kemampuan menangkap orang, menindak orang, maka dikasih imunitas. Nature-nya kan seperti itu. Nah, di dalam konteks ini, yang saya maksud adalah, di dalam paper saya, bagaimana kesadaran ini menjadi mainstream juga di KPK. Bahwa kita ini adalah organ netral yang diperlukan oleh Presiden. Kira-kira begitu. Jadi jangan kemudian tidak mau berkoordinasi dengan Kapolri, tidak mau berkoordinasi dengan Kejaksaan. Padahal undang-undangnya memandatkan dia untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Nah, kemudian pengawasan berjenjang bagaimana? Saya seringkali selama di Ombudsman itu mendengarkan keluhan dari inspektorat. Bagaimana kami mau mengatasi satu kepala dinas? Saya bawahan bupati, dia juga bawahan bupati, dan dia lebih dekat. Nah, saya pernah coba memikirkan, mungkinkah karena tidak harus sampai regulasinya undang-undang, inspektorat itu walaupun ada di kabupaten, dia menjadi perangkatnya provinsi. Provinsi menjadi perangkatnya Kemendagri, mungkin di kementerian menjadi perangkat yang diintegrasikan kemana? Entah BPKP, dan BPKP ini di bawah Presiden dan menjadi counterpart-nya KPK untuk melancarkan proses pencegahan tadi. Seringkali sesuatu itu terjadi bukan tidak diketahui. Kami pernah melakukan evaluasi dengan para inspektorat. Peringatan-peringatan dininya tidak jalan, Pak Bu. Bapak dan diabaikan, sudah kejadian, tindakan, semua takut, pelayanan publik berhenti, Pak Ben. Nah, dua hal ini kan harus jalan. Saya membayangkan dalam hal ini pengawas internal itu bisa menjadi counterpart-nya. KPK seperti halnya inspektorat bisa menjadi counterpart dari BPK dalam konteks pencegahan. Itu yang ada pertanyaan dari berkaitan dengan pengawasan berjenjang. Dari Golkar, isu integritas dan kepercayaan publik. Bagaimana secara konkretnya? Saya tanya. Di dalam slide saya, salah satu yang memang harus dibenahi di dalam itu adalah arus komunikasi. Perusahaan manajemen investasi saja, kalau dalam dealing room itu, HP pribadi harus dimasukkan ke dalam locker, Pak. Nggak boleh. Lah bayangkan institusi semacam KPK, gelarnya itu ada yang boleh moto-moto. Jadi kenapa kita harus pakai satu lagi-lagi teknologi? Saya membayangkan di dalam presentasi itu ya, suka tidak suka semua HP di situ ya harus menjadi HP kantor, nggak boleh HP pribadi. Dan kemudian di bawah ketua harus ada satu data officer yang bisa dibantu satu alat mesin. Ketika pola komunikasi dari para penyidik itu suspicious, segera ada early warning. Kejadian-kejadian kemarin mungkin bisa direduksi. Saya tidak menyatakan bisa dihapus sama sekali kalau sistem itu diterapkan, pola komunikasi. Nah, itu salah satu mungkin yang perlu diperbaiki untuk masalah integritas yang berkaitan tadi pertanyaan bagaimana agar tidak banyak juga penyimpangan. Teknik pembuktian baru yang saya maksud adalah bagaimana kita bisa menemukan unsur-unsur pidana korupsi di ekosistem yang sangat disruptif. Bagaimana melihat praktek korupsi di ekosistem Bitcoin misalnya, di dark side, yang jumlahnya minta ampun. Kalau itu tidak dilakukan, kita tidak masuk ke sana, ya akhirnya kita cuma mengurusi korupsi-korupsi yang akhirnya membuat bising, yang jumlahnya sangat besar. Padahal hari ini pemerintah itu perlu sekali arus dana yang besar. Apakah korupsinya dari pejabat Indonesia atau penyelenggara negara Indonesia? Saya yakin bahkan lebih besar. Banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang berpraktek di Indonesia melakukan praktek untuk menutup hal-hal tersebut di ekosistem ini. Negara-negara lain sudah masuk sampai ke sana, kita belum.
Apakah kita mau biarkan dulu atau tidak? Kalau saya memilih, kita juga harus bisa masuk ke isu itu. Kemudian sistem deteksi dan peringatan dini seperti hal yang tadi saya katakan, kalau simptomnya sudah ada dengan proses seperti tadi, dengan sistem pengawasan berjenjang, kita sudah ada, malah segera ada early warning. Tapi early warning ini akan sulit kalau satuan pengawas internal itu posisinya tidak berjenjang, Pak. Bagaimana inspektorat di kabupaten mau mengawasi kepala dinas yang memang dekat dengan bupati? Bagaimana inspektorat di provinsi mau memberikan peringatan dini kepada sekda? Bagaimana juga inspektorat di kementerian mau memberikan peringatan dini terhadap menterinya? Itu juga sesuatu yang mungkin nanti perlu diperbaiki. Nah, membayangkan saya pencegahan di KPK itu bisa masuk ke sana. Dari Pak Rofi, di Gerindra, ada ratusan OTT yang dilakukan oleh KPK, tapi korupsi makin marak. Mungkin saya agak berbeda pandangan di sini, mungkin juga kalau diliput media ini bisa jadi kontroversi, saya nggak tahu. Level of korupsi itu kan ada yang orang bertahan hidup, yang dibilang Pak Bambang tadi, gaji kecil, anak sakit, gampang sekali kalau mau menangani yang kayak gitu, tapi kan apa manfaatnya? Bahkan saya melihat ya kasihan kalau harus ditindak. Level yang kedua ada yang greedy. Kalau yang greedy ya suka tidak suka ya harus dilakukan penanganan seperti yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, yang by system dilakukan. Ini jauh lebih kompleks lagi, tidak bisa dilakukan hanya oleh KPK sendiri. Suka tidak suka dia harus kerjasama. Kalau sistemnya sudah menyangkut sistem global, apakah KPK bisa kerja sendiri? Suka tidak suka harus bekerja sama dengan PPATK, bisa bekerja sama dengan BIN. Saya tidak membayangkan kalau mau menangani korupsi yang sudah lebih besar ini yang mungkin real betul-betul ratusan triliun dilakukan oleh KPK yang institusinya berpikir dia bisa melakukan tanpa proses koordinasi dengan banyak instansi yang lain. Saya kasih contoh di luar. Swedia itu orang bilang indeks persepsi korupsi paling baik. Tapi mendapatkan komplain dari banyak negara karena beberapa perusahaan-perusahaan di Swedia ternyata melakukan praktek korupsi di negara tempat mereka berinvestasi. Melakukan bribe dan lain sebagainya. Selama ini kan fokus kita juga membayangkan bahwa praktek korupsi itu sumbernya bisa lari hanya oleh pejabat, oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Saya mau kasih buka contoh kalau boleh kasus BTS. Ada 3 konsorsium di situ. Huawei, ZTE, dan Fiber Home. Tapi semua kemarin ditindak siapa? Semua karena warga kita. Pernahkah kita deteksi bagaimana konsorsium-konsorsium asing ini mendorong sebuah proses yang merugikan? Berapa uang yang mereka peroleh? Nah, saya berpikir KPK bisa masuk sampai ke sana. Beberapa mungkin akan mengkritik, apakah ini tidak mengganggu hubungan kita dengan negara asal? Ya tidak ada masalah. Justru mungkin ini bisa dijadikan alat negosiasi kepada mereka untuk mendapatkan dukungan-dukungan yang lain. Saya sedih juga itu lihat BTS-nya tidak terbangun, kok sepertinya perusahaan-perusahaan itu tidak bersalah. Itu contoh, menteri sudah kena, yang di bawah-bawahnya sudah kena. Saya tidak mengatakan mereka tidak bersalah, tapi menurut saya tidak adil, karena perusahaan-perusahaan asing ini juga bebas sekali pergi, staf-stafnya sekarang sudah tidak di sini. Itu contoh bahwa yang saya maksud bahwa
levelnya itu juga macam-macam. Lompat ke Pak Bambang Susatyo, saya berpikir ya KPK ke depan jangan masuk ke urusan pemberantasan korupsi yang kecil-kecil seperti itu, Pak. Realitanya, karena saya ekonom, realitanya memang di bawah itu struggling orang. Tapi apakah itu yang mau kita bantai? Terlalu gampang menurut saya. Masuklah ke wilayah yang lebih besar. Nah, ini terkaitan dengan trigger mechanism. Hari ini, seperti yang dibilang oleh Pak Beni tadi, bahwa polisi, kejaksaan sudah punya instrumen yang makin kuat. Instrumen-instrumennya, model surveillance-nya Pak Beni, dalam beberapa hal kalah KPK. Nah, kalau KPK mau melakukan peran koordinasi, maka dia pengetahuannya harus juga ditingkatkan, Pak. Melebihi yang lain, institusi kecil. Kedua, alat-alatnya juga harus bagus. Di luar masalah koordinasi antar pimpinan. Saya membayangkan, kalau KPK lebih banyak melakukan praktek OTT dengan cara yang konvensional, Pak. Kembali ke masalah tadi ya lama-lama orang akan melihat bahwa korupsi itu akan terjadi pertandingan antara besar-besaran nilai korupsi yang bisa ditangani. KPK menangani pertama ratusan miliar, tiba-tiba kejaksaan menangani triliun. Masih kurang puas juga, bahkan korupsi timah dibilang 300 sekian triliun. Walaupun saya perhatikan 300 triliun itu mungkin 27, 28 yang real, penerimaan negara tidak masuk. Tapi kalau kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, divaluasi secara ekonomis dianggap sebagai kerugian perekonomian dan dinyatakan sebagai korupsi. Pertanyaan saya, kalau dikelola secara legal apa enggak ratusan triliun juga kerugian ekonomisnya? Nah, rivalitas ini yang saya takutkan, Pak Bob. Kalau rivalitas ini dibiarkan terus tanpa ada perbaikan, maka lama-lama orang menganggap bahwa kalau korupsi 100 miliar kecil, besok korupsi 1 triliun kecil. Secara psikologi sosial itu disebut terjadi deprivasi relatif. Saya berpikir, Pak Beni Karman, KPK memang harus masuk ke wilayah korupsi yang besar nilainya atau yang strategik, karena bisa mengganggu program strategis nasional. Kenapa harus terbatas pada itu, Pak? Size-nya kecil, KPK itu mau disuruh menangani keseluruhan, mana punya sampai ke polsek gitu, kalau kepolisian sampai polsek, kecamatan sampai bawah. Maka ya dia harus memilih ke wilayah-wilayah yang lebih strategis dampaknya. Kalau pengetahuan yang dilakukan oleh KPK sudah jadi, di pengadilan bahkan sudah dimenangkan menjadi satu jurisprudensi, teknik-teknik pembuktian barunya, deliver lagi ke kepolisian dan kejaksaan. Mekanisme kan seperti itu kalau kita bicara pemberantasan korupsi. Jadi saya memikirkan pertanyaan Pak Beni, apakah Anda ingin undang-undang KPK diubah menjadi pencegahan? Menurut saya tidak. Pencegahan itu penting, harus didorong oleh KPK, tapi pemberantasan korupsi atau kita sering sebut dengan penindakan tetap harus dilakukan, tapi dia harus punya fokus yang lebih strategik. Karena apa? Karena menurut saya kejaksaan dan kepolisian juga sudah berkembang dengan power yang lebih cukup. Walaupun seluruh institusi penegakan hukum maupun polisi, jaksa maupun KPK perlu menerapkan apa yang disebut dengan asas proporsional tadi. Kita mau menindak orang tapi data dibombardir, data-data yang tidak relevan. Kalau di Eropa sudah kena. Karena itu menyangkut hak asasi orang lain yang dikorbankan. Pak Beni Karman pasti bisa membayangkan, HAM itu punya aspek proporsional. Kemudian kita mau menindak korupsinya, tapi kita juga merusak hak-hak lain. Bisakah? Mungkin bisa ketika orang masih takut. Tapi lama-lama orang muak. Kalau sudah muak, biasanya akan melakukan perlawanan. Pertanyaan apa yang akan Anda lakukan kalau Anda di KPK tadi?
dengan proses seperti itu. Saya secara jujur mengatakan saya akan mereduksi itu habis. Apalagi pengalaman saya sebagai orang yang juga punya pengalaman di keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan di Ombudsman, bagi saya proporsionalitas itu penting sekali, Pak Ben. Kita pemberantasan korupsi itu bukan mau menghukum orang, mau menyelamatkan kesejahteraan rakyat. Jadi apa gunanya kalau sampai segala sesuatu dibiarkan terekspos? Itu pilihan saya, mungkin orang lain berbeda. Tidak ada dendam bagi saya dalam menangani kasus korupsi. Nah, kaitannya bagaimana agar KPK bisa selamat dari risiko-risiko seperti itu, Pak Ben? Saya pikir ada aspek akuntabilitas dalam pemberantasan, di mana tiap kali penahanan orang, kita lihat orang ditaruh di belakang. Di sini juga ada mantan dari kepolisian. Dulu kita jarang melihat seperti itu, KPK memulai, dan tiap kali pimpinan expose, mungkin orang boleh tidak setuju dengan saya, apabila saya ada di sana, saya akan mengurangi kebiasaan seperti itu. Kedua, menurut saya pimpinan sebaiknya jangan terlalu banyak berbicara untuk sesuatu yang masih berproses. Biarkan juru bicara, biarkan penyidik. Pimpinan jauh lebih baik berupaya untuk memanfaatkan proses-proses koordinasi yang lebih strategis. Bahkan seorang ketua KPK harus sangat irit bicara. Level deputi, penyidik masih bisa satu kali salah. Wakil ketua boleh setengah kali salah. Tapi ketua KPK tidak boleh salah sama sekali. Analoginya kira-kira begitu. Kalau itu tidak dilakukan, maka KPK jadi tempat bagi orang untuk mencari popularitas, membuat kontroversi. Tujuan KPK kan bukan untuk itu. Kalau mau populer ya ke DPR, jangan di KPK. Kira-kira bayangan saya begitu tadi kalau ada kaitan dengan beberapa pertanyaan tentang bagaimana aspek-aspek penanganan atau penindakan korupsi kaitannya dengan menjaga privasi dan lain sebagainya. Kembali lagi pertanyaan yang muncul terkait dengan apa yang bisa meyakinkan dari Anda. Secara langsung saya tidak pernah ada kaitan dengan proses pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan hukum, Pak Ben. Tapi pengalaman saya di Ombudsman, kenapa saya lebih banyak pencegahan, bukan berarti tidak ada kaitan sekali dengan kasus korupsi. Saya pernah harus menangani satu investigasi proses kebijakan cetak sawah di era Pak Jokowi. Karena kebutuhan kita begitu cepat, ini kaitannya nanti dengan kebijakan itu apakah harus dipidanakan. Stok pangan kita kurang, produksi kurang, maka Menteri Pertanian diberi mandat untuk bekerja sama dengan TNI untuk proses cetak sawah yang begitu masif. Dalam investigasi kami, ternyata kesiapan di lapangan itu tidak seperti yang dibayangkan. Kalau itu mau dilakukan penindakan, saya tidak kebayang, Pak, anggaran dipakai untuk menyewa peralatan dari TNI. Kalau orang saklek secara hukum, 9 juta per hektar menggunakan alat dari TNI. Jadi seperti sewa, salah. Kali sekian ratus ribu hektar akan keluar angka triliunan. Pertanyaannya apakah kalau dilakukan penindakan dan semua ditahan, bisa selesai? Pertama pasti jadi gempar, keributan. Kedua terjadi distrust terhadap TNI. Maka pada saat itu yang kita lakukan adalah memanggil semua pihak, termasuk dari TNI, minta direview dan kemudian diperbaiki. Akhirnya dihentikan, Pak. Orang bertanya, kok soft sekali?
Lah saya bilang ini kan kebijakan, kesiapan di bawah nggak ada, situasi darurat dilakukan dan ternyata keliru. Kelirunya kenapa? Karena tidak semua tempat itu kemudian cocok untuk dilakukan pencetakan. Kesiapan masyarakat ketika sudah dicetak di pinggir kampung, kemudian mereka tinggalkan, jadi ilalang. Itu kalau dibiarkan akan semakin besar kerugian. Pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan juga di KPK terkait hal itu? Saya akan menerapkan hal yang sama, Pak, kalau terjadi seperti itu. Kalau orang harus mengambil keputusan demi satu kepentingan umum, situasi memang mendesak, semua kan bisa ditelusuri. Apakah keputusan dia dalam membuat kebijakan tersebut memang untuk kepentingan pribadi atau tidak? Tapi kalau kemudian data-data sedang tidak cukup, tidak beres, pada saat itu kita nyatakan kita harus mengimpor satu komoditas. Nah itu kan bisa dipelajari, Pak. Diimpor komoditas itu dan kemudian dinyatakan bahwa proses impornya berlebihan karena ternyata kita sedang cukup. Ya baik, hal-hal seperti itu, ya mohon maaf Pak Ben, saya agak panjang, waktu sudah diingatkan, saya akan izin waktu tinggal sebentar lagi, Pak. Ya, waktu kita sudah tinggal 7 menit lagi. Hal-hal seperti itu harus diambil satu keputusan. Pertanyaannya, apakah Anda akan mempidanakan sebuah kebijakan yang keliru? Saya tidak akan mempidanakan kebijakan yang keliru. Tapi kalau sebuah kebijakan itu dibikin dengan niat memang mencari keuntungan, Pak Ben, ya lain lagi ceritanya, Pak Ben. Nah, yang terakhir, karena tadi banyak sekali berkaitan dengan bagaimana kita melakukan penindakan, saya agak mengurangi sedikit tentang aspek pencegahan supaya jangan bias seolah-olah saya mau menggeser KPK menjadi fungsinya yang pencegahan. Pertanyaannya, kalau 5 orang pimpinan dan 3 orang setuju, 2 menolak, apakah mau voting? Karena itu kolegial itu voting itu betul-betul dalam situasi yang sangat rumit, Pak, sangat pilihan paling akhir. Kita harus kembali pada fakta. Kalau bukti yang diperoleh itu belum masuk dalam tahap penyidikan, dipaksakan untuk menetapkan seorang jadi tersangka, satu kali bawa ke pra peradilan, kalah, Pak. Boleh jadi di publik akan punya persepsi seolah-olah. Boleh saya supaya jelas pertanyaan 1 menit aja. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Jadi Pak Sakagi begini, dalam menentukan seseorang menjadi tersangka di KPK itu katakanlah ada 5 kasus. Alat bukti semua sudah lengkap. Tetapi untuk kepentingan efisiensi tenaga dan sebagainya di KPK, maka KPK, pimpinan KPK harus memilih 1 dari 5 untuk ditangani. Oke, ya, 1 dari 5. 1 dari 5 untuk ditangani. Semua sudah oke, lengkap semua. Tapi kan tidak bisa tangani semua. Milih 1 dari 5. Pilihan itu ditentukan biasanya oleh politik. Nggak bisa tidak. Nah, pertanyaan saya, ketika sikap pimpinan KPK terbelah, acuan Bapak itu apa? Ya, pertama prioritas, Pak. Dari satu, kita harus lihat, tidak ada, banyak orang bilang tidak boleh tebang pilih. Kalau situasinya menyangkut waktu dan keterbatasan sumber daya, suka tidak suka harus ada prioritas. Satu, menyangkut apakah kasus yang bersangkutan itu punya impact besar, kerusakannya terhadap publik. Itu dulu, Pak. Itu harus disepakati juga dengan pimpinan lain. Sehingga waktu pimpinan lain juga mau memilih, ya kita pakai itu dulu, Pak Ben. Jangan yang kecil kemudian karena punya efek sensasi besar itu yang diambil. KPK kan bukan untuk sensasi, ya, bukan untuk itu. Kembali ke slide saya tadi, ya kita
punya program strategis nasional, punya target pemerintah, punya program-program punya impact sama masyarakat. Ya kita harus pilih itu dulu Pak, kalau menurut saya. Mungkin banyak orang tidak suka menyatakan, kenapa kok tebang pilih? Kalau terbatas sumber daya mau apa Pak? Daripada tidak hati-hati. Sisanya kemudian ya lanjut lagi, putuskan dulu. Kira-kira ya, gitu Pak ya, cukup baik. Kira-kira Pak Ben, saya kira beberapa hal itu satu sama lain saling terkait. Saya tidak bisa jawab satu persatu, kalau satu persatu jadi panjang sekali Bu. Tapi saya coba berkali-kali stressing di aspek, meskipun saya mengutarakan tentang pencegahan dan sebagainya, bukan saya tidak concern dengan pemberantasan korupsi, tapi pemberantasan korupsi itu harus KPK ke depan bergeser ke wilayah yang lebih strategis dan pro pada agenda strategis nasional. Jadi bukan pemberantasan yang semua hal dilakukan. Saya kira KPK sekarang sudah memiliki agenda seperti itu, tapi ke depan harus didorong ke yang lebih strategis. Terima kasih Bu Pimpinan. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya kami meminta kepada calon pimpinan KPK untuk menandatangani surat pernyataan yang telah kami persiapkan. Dengan selesainya sesi tanya jawab dan telah ditandatanganinya surat, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon pimpinan KPK atas kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya calon pimpinan KPK dapat meninggalkan ruang sidang Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Tanda tangan sudah Pak?